Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Hampir setiap hari ada bencana di beberapa wilayah di negara kita Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kondisi negara kita yang sangat rawan oleh bencana. Karena sebagai negara yang dilingkari oleh cincin api atau ring of fire, bencana merupakan keseharian bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan pengairan harus benar-benar dipersiapkan dalam menghadapi kondisi bencana yang sering terjadi seperti saat ini. Dan untuk di Jawa Timur, terutama di wilayah Sungai Bengawan Solo, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi untuk melakukan persiapan penanganan banjir pada tahun 2022 ini. Untuk saat ini, dalam pemetaan, untuk Kabupaten Bojonegoro terdapat 10 kecamatan yang termasuk daerah rawan banjir. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan terdapat 14 kecamatan yang termasuk daerah rawan banjir. Lalu untuk Kabupaten Gresik ada 7 kecamatan yang juga termasuk dalam daerah rawan banjir. Dan terakhir Kabupaten Tuban terdapat 6 kecamatan yang termasuk daerah rawan banjir. Untuk saat ini, bahan banjiran yang tersedia setelah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu batu kali 158 meter kubik, bambu 23 batang, bilah bambu 40 buah, lalu bronjong 250 buah, tanah uruk 290 meter kubik, dan karung plastik 9.500 buah. Untuk alat berat diantaranya eskavator, truk crane, pompa air, dan perahu karet telah disiagakan sebanyak 59 unit yang tersebar di wilayah Hulu, Madiun, dan Hilir.
perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Untuk persiapan pemantapan di bidang jalan dan jembatan, masih ada sekitar 130 km ruas jalan provinsi antara Bojonegoro dan Tuban yang diperkirakan menelan dana 13 miliar rupiah dan masih harus dimantapkan dalam rangka persiapan menghadapi bencana banjir tersebut. Sobat Lentera, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro melakukan upaya untuk menangani banjir atau bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tuban dan juga Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu, melakukan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur meninjau secara langsung bagaimana upaya optimalisasi pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tuban ini. Dan kami, tim Lentera TV juga berkesempatan mengobrol atau berbincang-bincang dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Asari, Pak Fauzi, juga Pak Saifuddin?
Kak Sis. Ini jauh-jauh dari Surabaya ke Tuban. Hasil dari rapat hari ini apa nih Pak? Kita sambil jalan Pak. Ini kunker kami Komisi D ke sini itu ada 2 ya. Yang pertama dari SDA sumber daya air, yang kedua tentu dari Bina Marga. Karena persiapan itu adalah pasca bencana dan menghadapi bencana. Di tahun 2022 ini kami menyampaikan ada beberapa bencana yang terjadi di Jawa Timur, mulai dari Trenggalek, Blitar, sampai kemarin ke Malang. Bahkan antisipasi juga di Bojonegoro dan Tuban, karena apapun bencana itu adalah menjadi suatu kejelekan buat masyarakat kita. Sehingga tadi kita menyimpulkan bahwa rapat ini bahwa kita ini perlu mengadakan satu FGD atau forum grup diskusi yang melibatkan semua unsur, mulai dari pusat, daerah, provinsi, bahkan kabupaten dan kota. Karena kenapa ini bencana ini terlalu terjadi? Karena hulu kita ini sudah habis. Yang dulu itu menjadi serapan air yang begitu bagus, sementara saat ini sudah menjadi hunian, bahkan banyak tumbuh-tumbuhan yang di situ ditebang, pohon jati yang diganti dengan pohon jagung, dengan pohon tebu dan sebagainya, dan juga ada tambang liar. Maka di situ job desk-nya agar jelas di regulasinya, kami selaku Komisi D akan menjembatani untuk ada forum diskusi itu, mulai dari dari pusat, daerah, dan kabupaten dan provinsi agar jelas regulasinya untuk pengaturan pasca bencana sumber daya air itu. Nah, dari jembatan itu sendiri tadi menjelaskan bahwa memang tupoksi kita itu adalah ada beberapa jembatan yang sudah rapuh yang harus kita perbaiki, juga perlu pelebaran jalan dan sebagainya karena dampak juga dari banjir itu tadi. Mungkin nanti penjelasannya secara itu detail, secara teknik, Ibu nanti bisa bicara dengan tim teknis, dan juga ini dari teman saya juga dari Dapil, dari Pak Nur Aziz itu juga menyampaikan yang secara di bawah beliau akan lebih tahu setiap apa kejadiannya. Monggo persilakan Pak. Oke ya, mungkin Pak Saifuddin atau Pak Fauzi bisa menjelaskan sekarang infrastruktur di Tuban atau Bojonegoro sendiri menghadapi bencana banjir sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk kami yang dari UPT Bojonegoro, kami sudah melakukan normalisasi saluran dan untuk sodetan air yang harus dimasukkan di ini, dan untuk penambalan jalan lubang kita selalu kalau ada informasi 1 kali 24 jam kami tambal, dan untuk mengantisipasi ekstrim cuaca hujan kami juga pemotongan pohon yang doyong-doyong, ada yang kropos-kropos, dan ini kita potong. Tadi sudah kita sampaikan dengan Bapak Pimpinan bahwa kita sudah melaksanakan upaya-upaya untuk cuaca ekstrim ini. Terima kasih. Oke, kalau untuk dari perairan sendiri mengantisipasi bencana banjir yang sering terjadi khususnya di akhir tahun ini seperti apa nih Pak Fauzi? Terima kasih. Jadi kesiapsiagaan sudah kami lakukan. 2 minggu lalu kami melakukan rapat penyusunan rencana operasi di masing-masing UPT. Sifatnya pada saat kejadian banjir kami sesuai arahan Bapak Kepala Dinas harus yang pertama kali hadir di lokasi. Paling tidak masyarakat tenang dan kami bisa membantu melakukan kegiatan tanggap darurat pada saat pertama. Tentu saja bersama-sama dengan teman-teman yang lain dari unsur BPBD maupun dari unsur kabupaten. Selain itu, dengan dukungan dari legislatif, kami juga berharap penanganan jangka menengah dan jangka panjang ini dapat dilakukan bersama-sama. Koordinasi dengan pemerintah pusat, ya dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo juga harus dilakukan. Karena kecenderungan yang terjadi, kejadian banjir saat ini itu terjadi di anak-anak sungai. Sementara di sungai utama Bengawan Solo sendiri sudah relatif dapat dikendalikan. Jadi karena arahnya sudah semakin ke hulu, melanjutkan apa yang temuan dari Pak Azhari tadi bahwa tutupan lahan di hulu sudah jauh berkurang, tentu saja ini yang tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif dan kami pengairan, tapi tentu saja ada komponen-komponen lain yang diharapkan bisa terlibat. Dan Komisi D tadi juga berinisiasi untuk melakukan FGD di akhir bulan, dan tentu saja kita akan dukung itu. Oke, dari Komisi D sendiri yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Pemprov Jatim, ini apakah sudah efektif Pak? Silakan yang menjawab. Ya, saya kira semuanya sudah efektif. Nah, evaluasi tadi sampai akhir bulan ini ya, semuanya sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, semuanya berjalan sesuai dengan program. Bahkan kita tadi juga bertanya kepada anggaran yang tersisa dari PU itu, dari masih ada 6
60% yang sudah dilakukan itu, dan kita sepakat nanti ini harus tuntas diselesaikan semuanya itu. Dana sedikit ini kan harus diselesaikan, memang kebutuhannya banyak ya, termasuk juga beberapa usulan-usulan untuk perbaikan jalan dan jembatan dan penanggulangan banjir, semuanya sudah kita bahas bersama. Soal jembatan gending. Ya mungkin bisa ditambahkan Pak. Enggak, ini kan dapil lah. Nanti bicara seperti apa jembatan gending. Oh, oke. Kalau kondisi jembatannya sendiri sekarang ini seperti apa sih Pak? Perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan.
Oh, oke. Kalau kondisi jembatannya sendiri sekarang ini seperti apa sih Pak? Jembatan Glendeng itu sebenarnya vital sekali untuk masyarakat ini. Karena rusaknya jembatan itu akhirnya mengakibatkan ekonomi tinggi. Ya, ekonomi tinggi, biaya tinggi. Karena masyarakat terus berputar dan sebagainya, kemudian akses perdagangan juga agak terganggu dan sebagainya. Cuma ini kita sudah berusaha maksimal dari provinsi itu untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah kita sampai ke Jakarta, sampai kita sudah rapat berkali-kali dengan Bupati Bojonegoro, Bupati Tuban, kemudian itu endingnya Jonegoro yang sudah siap membangun, kemudian kita sepakati provinsi mengajukan ke pusat memberikan beberapa catatan persyaratan, dan syaratnya itu salah satunya adalah Bupati Tuban menyerahkan sebagian tumpuan yang kaki yang ada di sebelah utara itu diserahkan kepada Jonegoro membangun, tapi Tuban masih belum menyerahkan itu. Solusi yang ditawarkan dari Komisi D sendiri? Solusi tadi disampaikan dalam forum ini, kita akan melakukan pertemuan demi kepentingan masyarakat loh ini ya. Kita akan pertemuan, kita dudukkan bersama lagi Bupati Tuban utamanya. Ini Bupati Tuban kita dudukkan, ini kan bantuan. Walaupun Bupati Tuban ini berkali-kali menyampaikan akhir-akhir ini siap membangun, kan gitu. Saya dengar statementnya kemarin di sana itu Bupati Tuban siap membangun. Tapi saya lihat di APBD 2003 ini tidak ada. Kalau tidak ada lah, dibangun dari mana? Tahun berapa lah? Ini makanya kita dudukkan bersama lagi. Mumpung APBD Kabupaten Tuban ini belum didok, kan gini ya. Oke, terkait alokasi anggaran sendiri saat ini masih dibahas bagaimana kemungkinan alokasi anggaran untuk infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Pak? Saya kira untuk jalan jembatan ini perlu anggaran yang banyak. Ya, perlu pelebaran yang banyak, utamanya di daerah Singgahan sampai Jatirogo itu pelebaran jalan masih 10 kilo ya. Padahal di situ aksesnya bis malam ada di situ, tergandeng ada di situ. Ini yang paling panjang kan di Singgahan sampai Jatirogo itu. Ini hanya 4 meter, 5 meter gitu ya. Ini padahal idealnya itu kan 7 meter. Nah ini perlu kita dorong terus untuk ditambah anggaran untuk jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tuban. Dukungan dari provinsi sendiri Pak Saifuddin sejauh ini terkait infrastruktur yang ada di Bojonegoro khususnya pembangunan jalan, jembatan? Kalau untuk tahun 2023 kami sudah mengusulkan, tapi gimana ya, itu kan tergantung di dinas sana, karena dinas itu kan dananya cukup apa tidak, karena itu semua harus prioritas, mana yang diprioritaskan. Tapi kami mengusulkan kemarin juga mau disikapi dengan Bapak Kepala Dinas untuk pelebaran jalan yang disampaikan dengan Pak Aziz tadi, mungkin di Bojonegoro Pajeng juga sudah mau diinformasikan. Artinya infrastruktur yang sudah dilakukan baik dari Pemkab Bojonegoro maupun Tuban dan juga Provinsi Jawa Timur dan didukung oleh Komisi D DPRD Surabaya, DPRD Jatim, mohon maaf, ini sudah luar biasa begitu ya. Nah, tapi terkait bencana sendiri, kita masih ngobrol masalah bencana, banjir dan juga hujan di akhir tahun sendiri. Nah, antisipasi bencana ini kalau dari Komisi D sendiri melihatnya ini seperti apa? Apakah ada saran khusus? Karena kita tahu kalau di Bojonegoro ketika luapan airnya ini tinggi itu sudah pasti banjir begitu. Gimana Pak Wakil Ketua? Ini tadi saya sudah sampaikan bahwa cuaca kita ini ekstrim. Perkiraan kita itu nanti curah hujan sangat tinggi Desember sampai Januari. Maka kami minta kepada tim teknis yang dalam ini SDA dan juga nanti bagian PU Bina Marga ini untuk tanggap daruratnya jelas. Maka tadi saya juga tanya anggaran ya. Jadi untuk saat ini SDA itu dalam tanggap darurat anggaran di P 2 tahun ini bertambah 3M ya. Jadi termasuk juga dari Bina Marga sudah saya usulkan semuanya. Jadi artinya bahwa kesiapan tanggap darurat itu secara pendek itu sudah saya gambarkan dan sudah jelas dalam hal itu. Tentu tidak cukup ini loh Pak ya. Jadi kita nanti tetap mengadakan program jangka pendeknya begini, jangka menengahnya sudah kita siapkan, dan jangka panjang sudah kita siapkan dari hulu dan sebagainya itu ya. Mungkin itu jawaban dari. Oke, target ke depan. Target ke depan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro dan Tuban. Tanggapan ke depan itu kita ini sudah baik ya. Tidak artinya bagaimana SDA itu tadi di Bengawan Solo sudah tidak ada banjir lagi.
Cuma nanti ada kali yang menuju ke anak-anak sungai itu yang terjadi banjir. Maka di situ sesuai dengan tadi itu kita hulu harus kita perbaiki. Maka kita ke depan jangan sampai ada banjir lagi lah. Target kita Komisi D seperti itu. Ditambahkan Pak? Ya, saya kira target kita dengan banjir ini tertanggulangi kan gitu ya. Kemudian akan berdampak kepada masyarakat, sisi ekonomi dan sebagainya. Ini dan target ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam rapat-rapat dalam beberapa pertemuan itu ini harus selesai setidaknya dalam jangka waktu ke depan. Kemudian juga ini kan yang terkait banjir kan juga masuk Perpres 80. Ya, Perpres 80 itu juga nanti akan kita dorong sampai ke pusat. Oke, baik. Mungkin yang terakhir dari Pak Fauzi dan Pak Saifuddin, target kedepannya apa Pak? Oke, saya kira FGD yang akan dilakukan Komisi D ini sangat strategis karena di situ kita akan berbagi peran dalam penanganan banjir, terutama kejadian banjir yang lintas kewenangan. Jadi ada pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, masing-masing nanti akan berbuat apa. Sangat menarik kalau memang kita bisa melakukan kegiatan secara masif di hulu. Jadi mengurangi tutupan lahan, karena bagaimanapun banjir itu kontribusi terbesar adalah debit yang dari hulu. Kalau dia sangat besar datang ke arah hilir, tampungan sungai tidak cukup, terjadilah banjir. Jadi targetnya tentu kita berusaha menjadi yang pertama, sesuai arahan Bapak Kepala Dinas, pada saat kejadian banjir kita berusaha yang pertama datang dan hadir. Kemudian yang kedua, tanggap darurat kita juga lakukan segera, sehingga akan surut lebih cepat dan resiko kejadian banjir bisa berkurang secara signifikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Saifuddin, mungkin bisa ditambahkan yang terakhir singkat saja Pak. Oke, untuk UPT Bojonegoro kita berharap untuk tahun 2023 jalan kami itu sudah bisa dilaksanakan sesuai harapan kami. Usulan 2023 ini semoga kemantapan jalan kami meningkat. Kemarin itu kan untuk kemantapan kita sudah rendah, kita tingkatkan lagi supaya jalan kita bisa dilalui dengan arus kendaraan yang transportasi yang berguna untuk masyarakat. Dengan adanya beberapa aspirasi tersebut, maka Komisi D akan segera mempercepat usulan untuk FGD atau Focus Group Discussion untuk segera mendapatkan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada apabila bencana banjir muncul.